Mataram kuno, dinasti atau Wangsa Sanjaya. Suatu ketika berdirilah kerajaan yang bernama Galuh, yang dipimpin oleh Raja Sana. Kerajaan Galuh ini tidak akur dengan kerajaan Sunda, yang mengakibatkan Sana meninggal. Sana memiliki seorang saudara yang bernama Sanaha. Sanaha memiliki anak yang bernama Sanjaya. Raja pertama Mataram kuno ialah Sanjaya. Pada bidang ekonomi, ia berhasil menaikkan sektor pertanian, yaitu pertanian padi dan pertambangan emas. Lalu, pada bidang sosial, ia menerapkan cinta, kebahagiaan, tidak ikut campur dengan urusan orang lain, dan berhubungan dengan orang lain. Pada bidang politik, ia merupakan pendiri dari Kerajaan Mataram kuno, sekaligus pendiri dari Wangsa Sanjaya. Pada bidang agama, ia berhasil mendirikan Candi Siwa. Raja kedua Mataram kuno yaitu Rakai Panangkaran. Di bidang ekonomi, ia berhasil menaikkan sektor perdagangan. Lalu, di bidang sosial, ia menerapkan 7K, yaitu Kasuruan, Kagunan, Kabegjan, Kaberayan, Kasinggan, Kasiuan, dan Kadakdan sebagai cara-cara untuk bahagia. Lalu, pada bidang politik, ia merupakan anak dari Sanjaya dan masuknya dominasi Shailendra dan juga terwujudnya cita-cita Sanjaya yang berupa potensi wilayah. Pada bidang agama, ia membangun Candi Tara atau Kalasan, dan juga membangun wihara untuk Shailendra dan tingginya toleransi beragama. Raja ketiga Mataram kuno ialah Rakai Pananggalan. Karena kecintaannya dia dengan Penanggalan, ia akhirnya membuat kalender Jawa kuno yang menjadi patokan dari kalender Jawa sekarang. Selain itu, ia juga membuat rambu-rambu berbangsa dan bernegara yang membuat bela negara menjadi tinggi dan menaikkan sektor pendidikan dengan adanya catur guru. Pada bidang agama, adanya pemaksaan pindah agama dari Hindu ke agama Buddha. Lalu selanjutnya adalah Rakai Warak, yaitu Raja keempat Mataram kuno. Ia menaikkan bidang sosial dari militer, senjata, dan ketertiban. Dan pada politik, naiknya dominasi Shailendra, dan pada agama, wajib menjadi Hindu. Selanjutnya adalah Rakai Garung. Di bidang ekonomi, ia bekerja siang dan malam dan menaikkan sektor perdagangan. Pada bidang sosial, ia menaikkan kepercayaan beragama dalam hal-hal sosial. Lalu, selanjutnya, pada bidang politik, ia mulai dilemahkan oleh Shailendra, alias Shailendra mulai sangat berdominasi. Nah, pada bidang agama, ia menaikkan khusyuk dan benar-benar semuanya berdasarkan oleh agama. Selanjutnya ialah Rakai Pikatan. Pada bidang ekonomi, ia menaikkan kemakmuran rakyat-rakyatnya dan menaikkan sektor pertanian dan perkebunan. Dan pada bidang sosial, ia menerapkan bela negara dan juga membangun lingga-lingga sebagai kemenangan. Pada bidang politik, ia menaikkan pertahanan dan kedaulatan Sanjaya. Dan pada bidang agama, ia membangun Candi Prambanan, Candi Roro Jonggrang, dan Candi Siwa. Dan juga ada pernikahan dengan Shailendra, yaitu Shailendra dan Sanjaya. Selain itu, pada bidang sosial, ia menerapkan cinta, hati tolong menolong, dan hati nurani. Selanjutnya adalah Kayu Wangi. Pada bidang ekonomi, ia menaikkan kemakmuran. Pada bidang sosial, ia menaikkan pendidikan, berbahasa, dan keselamatan, dan juga pemikiran yang logis.
Pada bidang politik, ia memiliki tujuan yang sangat besar dan memiliki dewan penasihat yang isinya adalah 5 patih. Pada bidang agama, ia menerapkan ajaran-ajaran beragama kepada hal-hal yang ada. Nah, untuk Watu Malang sebagai raja selanjutnya, ia menerapkan prinsip Triparama Arta di bidang ekonominya. Dan pada bidang sosialnya, ia menaikkan bidang militer dan adanya prinsip wajib militer. Selain itu, di bidang politik, banyak peperangan antara daerah-daerah lain. Lalu, pada agama, ia memanfaatkan candi-candi yang ada. Balitung. Pada bidang ekonomi, ia menerapkan sistem cipta karya dan juga bercocok tanam dan berdagang sangat tinggi. Untuk sosialnya, ia menaikkan sistem pembagian kerja dan toleransi sesama agama. Pada politik, ia memperluas dan mempersatukan wilayah yang ada. Dan ada juga Tritunggal, yaitu Rakyan Ihino, Rakyan Ihalu, Rakyan Isirkan. Selain itu, adanya teknokrat intelektual dalam kurung penaksihat, yaitu Daksotama. Selain itu, di bidang agama, ia membuat prasasti kudu yang berisikan silsilah raja-raja Sanjaya. Dan adanya pernikahan lain antara Shailendra dan Sanjaya sebagai simbol kedekatan antara dua dinasti. Setelah Balitung, adanya Dyahwawa sebagai raja di Mataram kuno. Ia adalah ahli diploma internasional dan juga ia berhasil menaikkan politik Mataram. Raja terakhir adalah Empu Sindok. Ia berhasil membuat atau memindahkan pusat Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Setelah pindah, terbentuklah dinasti Isyana, yang berarti ia adalah penutup dari dinasti Sanjaya.